Yuk kita berdoa terlebih dahulu, nggak apa-apa ya, berapapun yang bergabung, karena di sini sudah malam juga ya, jam 1 malam saudara ya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk terus mendengar isi hati-Mu, supaya hari-hari ini kami cuman mau bangun semangat. Karena ketika kami semangat, itulah kekuatan yang membuat iblis tidak bisa mencuri apapun yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Yuk, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kunci kemenangan di masa tersukar ya. Ada banyak orang merasa kapan sih saya bisa menang ya. Senyatanya kita percaya bahwa kita hari-hari ini bukan akan menang, bukan mengejar kemenangan, tapi kita ini sudah keluar lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu menunjukkan betapa kita juga sebagai anak-anaknya, kita juga sudah dimerdekakan. Tangkap ya, saudara dan saya bukan lagi mengejar kemenangan, tapi kita ini sudah menang. Kita semua sudah dibebaskan dari segala kutuk, sakit, penyakit, ya, kelemahan, karena Tuhan datang supaya kita juga punya hidup dalam kelimpahan. Tuhan menanggung semua kelemahan dan sakit penyakit. Nah, hari ini banyak orang yang merasa sudah terpuruk, ya, sudah mengalami kekeringan karena masalah. Banyak orang berpikir bagaimana bisa mengatasi semua masalah, terutama di masa-masa yang paling sulit hari-hari ini. Masa-masa resesi sedang terjadi, kita terlalu fokus dengan masalah sampai kita ini nggak melihat kehadiran Tuhan. Nah, hari ini saya akan khotbah singkat, padat, jelas. Ini bisa digunakan buat kita nanti kalau kita ngalami, setiap hari kita pasti ngalami yang namanya intimidasi iblis ya. Iblis selalu mendakwah, iblis itu pendakwah bahwa kita ini orang yang gagal, kita orang yang bakal bangkrut, kita orang yang bakal terpuruk, kita orang yang bakal punya masa depan yang suram ya, madesu, masa depan gelap, tidak jelas, dan sebagainya. Senyatanya Tuhan itu tidak pernah berkata buat setiap saudara, lepas saudara hari ini punya hutang yang besar, lepas kita punya jerat masalah, kita dijerat dengan apapun masalah, Tuhan tidak pernah mendakwah kita bahwa kita adalah orang yang punya masa depan yang gelap. Kita adalah orang yang tidak jelas, tapi kita ini orang yang jelas. Kita punya masa depan yang sudah disediakan Tuhan, itu luar biasa indahnya, luar biasa baiknya, luar biasa. Semua kehidupan yang kita punya itu semuanya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Nggak mungkin masa depan kita biasa-biasa. Kalau Tuhan kita luar biasa, berarti di balik masalahmu yang luar biasa, iblis itu tahu bahwa pasti ada hal yang luar biasa baiknya, luar biasa hasilnya, luar biasa upahnya yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita belajar satu hal, ada kemenangan besar di balik semua ini. Kunci kemenangan di masa tersukar. Nah, iblis itu nggak mau kita menikmati yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Iblis itu berusaha mencuri. Iblis berusaha untuk menggagalkan semua rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, kita lihat aja. Contohnya Yusuf.
Yusuf waktu ngadapi tekanan, banyak tekanan, kira-kira Yusuf bisa lihat enggak sesuatu yang luar biasa di depan? Yusuf nggak bisa lihat. Tapi buat Tuhan sudah melihat, sudah merancangkan. Sebelum Yusuf diangkat menjadi orang yang terpenting di Mesir, menjadi orang yang terhebat di Mesir, ya, itu sebelum semua ini Tuhan sudah tahu bakal rencana yang besar. Makanya Tuhan menguji Yusuf, dimampukan dulu sebelum diangkat. Tangkep ya, kita sebelum terima proyek besarnya Tuhan, gak mungkin Tuhan gak persiapkan kita. Jujur, misalnya kita ini anaknya orang konglomerat, orang kaya, kita bakal diwariskan harta, diwariskan kekuasaan, diwariskan perusahaan yang banyak buat kita. Kira-kira kita sebagai anak, orang tua mempersiapkan kita enggak? Kenapa? Karena orang tua tahu sesuatu yang besar itu enggak mungkin dipercayakan kepada orang yang biasa-biasa. Tangkep ya, sesuatu yang besar pasti dipercayakan buat kita orang yang hebat. Lah kita ini orang percaya, kita semua orang percaya, tapi tidak banyak orang percaya yang bisa dipercayai sama Tuhan. Kita mengaku, Tuhan aku percaya, aku percaya. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan sudah percaya kita enggak? Untuk dipercaya promosi yang besar, berkat besar, banyak hal besar di depan. Saya percaya tahun depan masa-masa kesusahan itu semakin besar. Tapi jangan tangkep hal yang menakutkan. Jangan tangkep horor. Tangkep apa yang Tuhan sediakan di balik resesi besar-besaran, proses besar-besaran, masa sulit besar-besaran. Apa yang Tuhan sudah sediakan? Ada perkara-perkara besar yang akan kita nikmati. Makanya jangan mau didakwah iblis, didakwa fakta sama iblis. Faktanya mana? Bangkrut, mimpi apa? Ya jujur kita banyak ngalami keadaan melihat tahun depan itu banyak orang sudah ketakutan. Belum masuk tahun 2026 aja Bu, rasanya dak dikduk. Ingat bulan 1 ada yang jatuh tempo, bulan 2 ada jatuh tempo, bulan 3 ada yang namanya kewajiban dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu sudah jadi pikiran kita, tapi percayalah, kita tangkap sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan tidak akan pernah berhenti atas setiap masalah kita. Kalaupun Tuhan masih mengizinkan masalah ini belum selesai. Memang kalau kita tanya, kenapa kalau Tuhan itu baik, kok keadaanku tidak baik-baik? Nah ini, sering kali kita bertanya, kenapa Bu Eli? Kalau Tuhan itu memang baik, tapi kenapa keadaan hidupku tidak baik-baik Bu Eli? Malah tambah parah. Itu berarti kenapa orang benar dihadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Pada saat hari ini kita mengalami sesuatu yang tambah buruk, itu supaya melatih orang benar hidup dengan percaya, bukan melihat. Kira-kira kalau Tuhan tanya, walaupun keadaanmu tidak baik, suamimu tidak baik, keuanganmu tidak baik, anak-anakmu tidak baik, kesehatanmu tidak baik, yang jadi pertanyaannya, orang beriman itu hidup oleh apa? Iman. Tuhan tanya buat setiap kita hari ini, kamu masih tetap percaya enggak? Di tengah keadaanmu enggak baik-baik, aku tetap baik-baik. Tangkep ya saudara. Kalau kita hari ini berkata, kalau memang Tuhan baik, kenapa kehidupanku enggak baik-baik? Nah itu nanti enggak melatih iman. Karena waktu keadaanmu baik, engkau percaya sama Tuhan yang baik, ya gampang. Gampang saudara. Waktu uang kita lancar jaya, suami bisa bilang I love you, you love me. Wah, kita berkata Tuhan baik, gampang nggak? Waktu rumah kita bagus, keuangan toko ramenya, doa dijawab.
Dengan mudahnya enggak kita berkata Tuhan baik saat keadaan baik. Tapi orang benar itu dilatih imannya tanpa melihat. Kalau hari ini keadaanmu enggak baik, Tuhan mau menguji setiap saudara dan saya. Masih bisa enggak kita ngomong, Tuhan, Engkau tetap baik walaupun hari ini perusahaanku ditutup satu. Aku percaya ditutup satu dibuka banyak nanti. Itulah bentuk iman. Saudara, jangan pernah jadi orang benar yang pesimis, tapi jadilah orang benar yang selalu optimis akan hari esok. Kalau kita punya iman, Tuhan, aku tetap percaya Engkau baik, sekalipun suamiku sekarang ndak baik sama aku, anak-anakku ndak baik, tapi aku percaya bahwa apa yang ndak baik dari suami dan anak-anakku, di tanganmu semuanya akan baik-baik. Itu salah satu bentuk iman. Kalau orang sudah punya iman seperti ini, percayalah, iblis paling keder dengan orang benar yang punya iman yang teguh. Kenapa? Karena iblis bakal lari. Perjuangan kita hari ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Saudara tangkap enggak? Penderitaan kita makin lengkap itu karena pikiran kita makin negatif. Pikiran kita makin bisa dikendalikan iblis. Apa yang membuat orang stres sampai bunuh diri? Apa yang membuat orang stres kehilangan semangat untuk hidup? Karena hidupnya semakin memperberat hidupnya. Itu karena pikirannya tidak sejalan dengan pikiran Kristus. Disuruh jangan takut, tiap hari baca firman. Firman ini adalah obat yang manjur. Kalau sakit pusing, minum obat sakit kepala, sembuh. Tapi anehnya banyak orang benar makan firman jangan takut, ndak sembuh-sembuh. Hidup takut. Buka mata takut. Lihat kenyataan depresi, lihat fakta stres, lihat keadaan, lihat suami ndak berubah-berubah, keuangan ndak berubah-berubah, hidup dalam kekhawatiran. Ini yang aneh. Orang benar, kalau kita hari ini tiap hari ketemu Tuhan yang selalu berkata tiap hari, nak, jangan takut, jangan khawatir. Memang keadaanmu belum baik, tapi aku ini baik. Kalau sampai yang buruk itu terjadi, itu pun tujuanku tetap baik. Tangkep ya, saudara harus tanamkan ini, karena masa tahun-tahun ke depan ini, masa sukar itu tidak makin tambah muda, saudara. Kita ini saya ini berapa saat, saya itu mengambil firman Yohanes 15 ayat 5. Saya selalu berkata buat setiap orang yang konseling, ingat ya, masa sukar harus terjadi. Tujuan Tuhan, supaya kita makin hidup nempel sama Tuhan, melekat sudah. Tidak bisa, orang nempel itu tidak bisa cuma nempel gini, sudah melekat, saudara. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti selama kita tinggal di dalam Kristus, kita pasti dapat berbuat apa-apa ya. Jelas, itu pasti akan terjadi. Sekali lagi, yuk kita lihat khotbah ini singkat padat jelas supaya masuk tahun depan saudara pakai yang namanya strategi. Ketika iblis, saudara tidak bisa gini, waktu keadaan makin sulit, jelas jalan hidupmu, faktamu jelas makin kacau. Saudara tidak bisa jadi orang Kristen kalau iblis mendakwah, melempar fakta, saudara tidak lempar firman, tidak bisa, saudara. Saudara akan semakin dicuri, dibunuh, dibinasakan. Hidup orang benar tanpa iman akan semakin hancur, saudara. Hidup orang benar kalau belajar untuk melihat fakta. Saudara mau doa puasa 40 hari, saudara mau doa puasa sampai 1 tahun, saudara mau rajin ibadah seperti apapun, kalau iman itu tidak jalan, hidupmu akan semakin dibawa iblis ke bawah, hancur, saudara. Makanya orang benar itu harus hidup oleh iman.
Tanpa iman kita ini tidak berkenan kepada Allah. Makanya iman itu dilatih dari pendengaran akan firman. Kalau kita tidak pernah dengar firman, tidak pernah makan firman, tidak mungkin imanmu muncul. Makanya saya pernah sering kesaksian orang ini. Ada beberapa orang yang hamba Tuhan hari-hari ini tidak pernah lagi mau khotbah, tidak pernah lagi mau pelayanan. Hidupnya malah marah sama Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah melayani Tuhan, dia sudah berkhotbah, dia sudah bawa banyak orang datang kepada Tuhan. Tapi waktu dia berteriak minta tolong, Tuhan tidak tolong. Katanya Tuhan baik, tapi keadaan hidupnya makin sulit. Dia lupa siapapun baik hamba Tuhan, baik itu yang namanya singer, baik orang mau WL, mau anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, lupa. Kita semua tidak ada perkecualian, mau pendeta, mau gembala, mau pendeta punya 10 gereja, semuanya akan diuji oleh iman. Tidak ada orang yang pelayanannya hebat, tidak ada yang namanya lepas dari ujian iman. Ujian iman tidak bisa, yang didoakan terjadi, malah yang didoakan tambah parah. Itu ujian iman, saudara. Coba kalau saudara lagi ngalami ujian pemurnian iman, makin berdoa makin tambah parah. Makin berdoa yang baik, yang buruk makin datang. Makin berdoa makin baik sama orang, orang makin jahat sama kita. Makin kita doakan suami kita jadi tambah baik, makin jengkelin Bu Eli, makin Nah itu ujian iman. Ujian iman, ujian karakter, semua sedang terjadi. Makanya hari ini yuk kita belajar satu hal ya, karena sudah maunya singkat padat jelas, pembukanya aja panjang saudara ya. Kalau sudah ngomong firman itu semangat ya. Saudara percaya hari ini ndak ada. Kalau kita bisa hidup oleh iman, kemenangan mutlak itu terjadi, percayalah. Karena apa? Karena 1 Yohanes 5 ayat 4. Kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman saudara dan saya. Kemenangan yang mengalahkan dunia 1 Yohanes 5 ayat 4 itu adalah iman kita. Bukan keuangan kita, saudara. Dunia, uang yang mengalahkan dunia. Tapi buat orang benar hari-hari ini, yuk punya iman. Kita baca Keluaran 15 ayat 3. Kenapa orang benar hari ini ngalami kemenangan? Kuncinya ini. Tuhan itu pahlawan. Keluaran 15 ayat 3 ya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi hari ini kita jangan takut bahwa kita punya pahlawan perang. Ya, hari ini kalau kita sudah dikatakan bahwa Tuhan itu pahlawan perang, berarti saudara dan saya jangan jadi orang pecundang. Kalau Tuhan itu pahlawan perang, berarti dia itu pasti berperang buat saudara dan saya. Tenang aja. Kalau hutang Tuhan yang berperang ya selesai sudah. Saudara jangan takut. Masalah apa sih kalau Tuhan yang handle, Tuhan yang ambil alih, semua pasti beres saudara. Tidak ada yang tidak beres. Tapi seringkali kita ini sebelum kita melihat kemenangan yang Tuhan lakukan, Tuhan juga mau kita juga menang atas musuhnya Tuhan. Yaitu apa? Yaitu tadi tipu daya iblis. Kalau masalahnya Tuhan yang berperang, ya Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Lawan kita, musuh kita sekarang apa? Keuangan, sudah beres. Wong Tuhan yang jadi pahlawan perang. Musuh saudara apa hari ini? Sakit penyakit, beres, dia dokter segala dokter. Keuangan, beres, wong dia sumber berkat di atas segala berkat. Mana ada surga kehabisan stok, kan tidak pernah. Kita bisa kehabisan stok. Makanya
Kita tidak perlu takut. Kalau Allahku yang mencukupkan, Allahku yang mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada, saudara. Ya, kita hari ini nggak ada yang namanya perlu ditakutkan. Selama kita tahu, bahkan di ayat Yesaya 42 ayat 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Hari ini pastikan saudara masuk tahun 2026. Saudara akan menghadapi peperangan. Kita ini sudah perang loh saudara. Ya, bukan hanya perang dunia, tapi kita juga perang melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa? Karena iblis sudah tahu waktunya sudah semakin singkat. Iblis itu tahu, sementara kita yang juga sudah diperingatin Tuhan, waktumu juga sudah semakin singkat. Jangan fokus dengan masalah. Masalah ini berakhir. Masalah bukan syarat yang menentukan engkau masuk dalam kekekalan kerajaan surgaku. Tidak jadi masalah. Engkau punya masalah. Kalaupun masalahmu tidak selesai di dunia, tetap yang penting engkau bisa menang atas tipu daya iblis. Engkau pasti selamat. Kira-kira banyak orang hari ini stres karena uang. Padahal kalau mati uang nggak dibawa, saudara. Kira-kira hartamu yang berlimpah-limpah itu bisa beli keselamatan enggak? Kan enggak bisa, saudara. Makanya kita ini sudah menang. Kenapa? Karena keselamatan ini sudah diberikan ketika Yesus mati bangkit. Keselamatan sudah diberikan cuma-cuma. Jadi kita ini sudah menang karena Tuhan juga pahlawan perang kita. Coba kalau tidak ada pahlawan perang yang rela. Tuhan tuh pahlawan tanda jasa juga loh buat kita. Coba kalau Tuhan Yesus itu tidak mati buat saudara, tidak mau mati di kayu salib, dan dia tidak bangkit, kita ini mau jadi apa? Kita cuma hidup dari debu, ya kembali debu, sudah dikubur selamanya. Tapi karena kita punya pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan perang yang sudah berperang buat kita, memberikan nyawanya sehingga kita sudah dijamin kehidupannya. Makanya Tuhan itu berkata, jangan takut. Ini waktunya sudah semakin singkat. Iblis ini lagi kebakaran jenggot, lagi panas-panasnya. Dia tidak mau saudara dan saya itu menikmati kekekalan, supaya dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu targetnya iblis. Sementara targetnya Tuhan, Tuhan datang supaya kita punya hidup-hidup dalam kelimpahan, dalam kekekalan, supaya kita menikmati sesuatu yang spektakuler itu selamanya kekal. Tidak ada air mata. Kalau saudara baca di Wahyu 21 ayat 4, hidup yang ideal itu tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada orang cacat, tidak ada anak cacat, tidak ada suami selingkuh, tidak ada. Sudah, kita semua jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ini loh yang jadi targetnya kita. Makanya kita hari ini, yuk, ada hal yang saya bahas, 3 hal. Yang pertama, ini sudah saya bahas waktu khotbah tentang bagaimana kita tiarap. Nah, ini versi di mana kita menghadapi realita. Waktu kita menghadapi masalah juga ada 3 hal. Tuhan di pihakku, Tuhan bersamaku, Tuhan berperang buat aku. Tangkep ya? Saudara, kita ini sudah punya pahlawan. Nah, pahlawan itu, pahlawan perang yang handalnya luar biasa, Yesus Kristus, itu 3 perannya. Tuhan di pihak saudara, Tuhan bersama saudara, Tuhan berperang buat saudara. Saudara perlu tangkap ini. Saudara di tengah bangkrut, saudara di tengah ditinggal suamimu, ditinggal istrimu, saudara di tengah vonis kanker, Tuhan itu ada di pihak saudara enggak sampai hari ini? Jelas. Tuhan itu bersama saudara. Makanya Allah turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan bersama dengan saudara, Tuhan bilang gini, tenang ya, semuanya baik-baik, sudahlah, keadaanmu tidak baik, tapi aku bersama engkau, semuanya jadi baik. Apa sih yang tidak baik, yang tidak bisa aku sediakan? Kamu bangkrut, nanti suatu kali bangkrut itu akan aku tutup dengan berkatku. Tidak mungkin tidak, karena jelas aku punya rencana itu selalu
rencanaku, selalu berkat itu ada di atas kepala orang benar. Tapi karena sekarang kamu belum jadi orang benar yang murni, orang benar yang masih separuh-separuh, jadi berkat itu belum, sabar. Tangkep ya, tapi lagi on the way. Karena aku juga lagi membawa engkau on the way jadi orang benar yang tidak pakai banyak topeng, tidak banyak kepalsuan. Orang benar yang benar-benar benar, tangkep ya. Ada banyak orang benar yang masih dalam hidup dalam topeng rohani kepalsuan. Contohnya gimana? Ya suka marah, suka nipu orang, suka fitnah, suka apalagi, suka emosi, suka sakit hati. Nah ini bukan jadi orang benar. Ini bukan orang benar yang benar-benar benar, tangkep ya, tapi benar-benar palsu, saudara. Orang benar yang benar-benar palsu, lah kan tidak enak. Tuhan tidak mau kita semua jadi orang benar yang benar-benar, ya benar-benar jadi orang benar, saudara. Makanya hari ini tenang aja. Tuhan itu berkata buat saudara, tenang nak, aku Tuhan yang baik. Aku tetap punya planning kok. Berkat ada di atas kepala orang benar. Segala sesuatu aku akan buat indah pada waktunya. Itu master planku buat orang benar. Bahkan kemenangan itu pasti terjadi, pulangmu nanti dengan sorak-sorai. Itu sudah jadi master plan-nya Tuhan. Makanya 3 hal hari ini yang saya akan bahas. Setelah itu selesai. Peperangan kita sedang terjadi, saudara. Saudara, iblis itu sudah membangun strategi begitu kuatnya karena dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Saudara juga harus bangun strategi. Seperti yang saya katakan, tidak bisa ketika iblis mendakwa saudara dengan faktamu bangkrut, ya, suamimu tidak cinta, istrimu kabur, anak-anakmu kurang ajar, tokomu sepi, penyakit kanker. Saudara tidak bisa terima. Ya sudah, nasib ya nasib. Semakin itu kita terima, kekuatanmu semakin dicuri. Tangkap ya, saudara, arahnya kelihatannya bertahan, tapi arahnya saudara turun. Nah, bagaimana cara kita? Kita harus melempar kembali dengan firman. Saya setiap kali kalau iblis mendakwa saya selalu lempar iblis dengan firman. Contohnya, kalau iblis berkata, keadaan hidupmu tambah buruk kan Eli? Semuanya yang kamu doakan tidak terjadi jadi baik, malah jadi tambah kacau balau. Saya balik jawab, apapun terjadi, aku tetap punya Allah yang besar. Walaupun keadaanku makin kacau, selama ada Tuhan yang turut bekerja dalam kekacauanku, maka kekacauan ini pasti akan jadi indah. Bukan kekuatan saya, tapi di tangan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan, tangkep ya. Dan waktu saudara mulai belajar melempar firman, itu Tuhan itu lagi menilai saudara jadi orang benar yang sudah berdiri di atas iman. Dan apa yang jadi imanmu digenapi sama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu berkata, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau iman kita selalu iman orang yang kalah, saudara, bagaimana kita bisa menang? Seringkali waktu iblis mendakwa saudara, hutangmu besar, saudara mulai tangkap stres, pinjol, sudah pinjol. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan. Tidak akan pernah gunung itu geser kalau imanmu tidak pernah berkata aku percaya. Tangkep ya, kata kuncinya cuman percaya saja. Orang benar tuh enak loh saudara. Dilatih Tuhan cuman belajar percaya gunung geser saudara. Percaya laut terbelah. Percaya orang mati busuk bisa bangkit. Nah ini, tapi sering kali kita gagal untuk mempercayai Tuhan saat fakta kita hancur. Saat Daud itu luar biasa. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Banyak orang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ya aku takut Tuhan, takut. Nah, ini bukan langkah iman, saudara. Orang iman yang dahsyat, yang menerjang badai, itu iman sekalipun. Iman tetap percaya, sekalipun hari ini Tuhan berkali-kali. Mungkin Tuhan belum tolong saudara.
Berkali-kali saudara berdoa, tapi Tuhan belum lakukan sesuatu. Namun aku tetap percaya ini yang menjadi kemenangan. Bagaimana kemenangan di masa tersukar, itu kuncinya. Makanya kuncinya 3, yuk Tuhan di pihak kita. Singkat padat jelas. Apa yang perlu kita lakukan di hadapan iblis? Kalau saudara mau lihat kemenangan tahun 2026, lawan iblis dengan iman yang teguh. Tiap kali iblis datang, kanker, ya, bangkrut, suamimu selingkuh, usahamu bakal dilelang, saudara mulai katakan, Tuhan di pihakku. Bila perlu kalau ada lagu saudara nyanyi, Tuhan di pihakku, ya, siapa lawanku? Saudara bisa nyanyi. Yang pertama, saudara bisa katakan di Mazmur 126, katakan, Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur terlelap. Gampang ya. Yang kedua, Mazmur 46 ayat 2, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang ketiga, Tuhan penjamin, karena akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi waktu iblis mendakwa saudara, saudara mulai berkata, aku punya Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur terlelap. Walaupun Tuhan belum tolong, bukan berarti dia tertidur lihat keadaanku. Dia tetap menjagai aku. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Jadi aku tidak perlu cari pertolongan di luar yang membuktikan apapun. Cukup percaya sama Tuhan, sangat terbukti. Tuhan penjamin hidupku. Dia datang supaya aku punya hidup dalam kelimpahan. Jadi tidak ada penjamin yang bisa menjamin saudara hidup dalam kelimpahan. Bahkan Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara mulai perkatakan ini. Ini yang pertama. Tangkap ya. Jadi saudara mulai lakukan langkah profetik. Karena langkah profetik memperkatakan firman itu adalah orang yang sedang bermazmur. Saudara, daripada ngomong sia-sia, saudara tidak ada gunanya. Lebih baik sekarang kita bermazmur. Tangkap ya, orang yang bermazmur itu akan membawa banyak kehidupan saudara. Daripada ngomong bangkrut, susahnya hidup saya, itu nanti hidup mati dikuasai lidah. Ingat ya, hidup matimu dikuasai lidah. Semakin kita suka menggemakan firman, semakin firman itu memerdekakan saudara. Tapi semakin saudara menggemakan fakta, maka iblis yang akan mencuri, membunuh, membinasakan hidup saudara. Makanya jangan pernah mau didakwa oleh iblis. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, Tuhan di pihakku, Tuhan penjaga, Tuhan penolong sangat terbukti, Tuhan penjamin hidupku yang pasti. Tuhan penjaga yang tidak pernah tertidur, penolong sangat terbukti, penjamin yang terpasti. Tangkap ya, itu dikatakan. Tangkap ya, penjamin yang pasti. Yang kedua, Tuhan bersamaku. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kalau Tuhan bersama saudara, semuanya pasti baik-baik. Karena segala sesuatu bersama Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Kalau bersama iblis, hancur saudara. Ya, saya dengar tadi ada, waktu kita ngobrol makan sama anak, ada orang yang bilang gini, ada seorang yang dulu kaya, ya, kaya, sukses, hartanya berlimpah. Dari satu usaha pekerjaan yang hari itu dia bekerja dengan cara yang tidak benar. Memang segala sesuatu kalau iblis yang bekerja mungkin bisa kaya dalam sesaat, kaya. Mungkin saudara cari pelarisan, pesugihan. Iblis bekerja mendatangkan kekayaan dengan pesugihan, pelarisan, itu instan. Mungkin itu bisa terjadi. Tapi hati-hati, kalau iblis turut bekerja, semuanya tidak akan mendatangkan kebaikan, tapi bayar harga. Singkat cerita, di masa puncak, dia punya uang unlimited. Tiba-tiba ada satu orang, ya, tidak tahu gimana caranya, hari itu dia bisa ketahuan
ketahuan kecurangannya, dan pemerintah hari itu menyita semua asetnya, bahkan dia dimasukkan dalam penjara, vonisnya 25 tahun. Bayangin saudara, hartanya dihabiskan, dia divonis dalam penjara 25 tahun. Kira-kira kalau iblis turut bekerja, semuanya tidak akan baik, susah payah pasti akan menambah. Sekarang anak cucunya gimana saudara? Masa depannya semua suram, semua habis. Anak cucunya tidak bisa menikmati apa yang dia peroleh. Makanya hari ini kita bersyukur bersama Tuhan. Tuhan bersama kita. Yang pertama saudara boleh katakan, yuk, Mazmur 28 ayat 7 dan Mazmur 18 ayat 2. Saudara boleh katakan ini di hadapan iblis. Kalau iblis berkata, lihat ya, tetanggamu korupsi, pergi ke Gunung Keramat cepat kaya, sementara kamu nunggu Tuhan mana? Tuhan lemot. Dulu saya juga, orang bilang gini, ayo tak ajak ke ilmu putih gitu ya, biar cepat selesai masalahmu. Kalau tunggu Tuhan tuh lemot, Eli, lemot. Kamu sendiri menderita, nanti tambah lama menderita. Sudahlah, ke ilmu putih penderitaanmu berakhir cepat. Enggak, saya tahu bahwa kebenaran firman itu, saya ikut Kristus tidak perlu kejar cepat-cepatan. Ya, kalau kita ikut Kristus mau kejar cepat-cepatan, saudara salah alamat. Karena Tuhan suka proses, kita sukanya hasil. Kalau saudara mau kepingin berhasil cepat dengan instan, saudara salah ikut Kristus. Saudara ambil dunia, itu jelas. Pesugihan pelarisan lebih cepat, ke Gunung Keramat lebih cepat, tokcer. Orang mau punya anak, saya punya kesaksian, orang pengen punya anak ya, ke Gunung Kawi dikasih anaknya cepat, sementara yang berdoa bertahun-tahun belum dikasih anak. Tapi hasilnya, orang ini kesaksian, yang pergi ke gunung-gunung itu punya anaknya cepat, tapi akhirnya punya keturunannya cacat. Yang satu sabar menantikan waktunya Tuhan, diberi anak yang hebat, luar biasa. Nah, makanya segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Tapi kalau sama Tuhan, benar-benar ndak usah bayar harga, susah payah ndak usah nambahi. Karena Allah selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. 15 tahun, Bu, dalam masa penantian, tidak apa-apa lah. Kalau Allah turut bekerja selama 15 tahun di dalam proses hidupmu, ya kebaikannya kali 15 saudara, upahnya kali 15 tahun. Nah, Allah turut bekerja, jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Kira-kira saudara kalau hari ini jalani kehidupan di proses Tuhan 10 tahun, tidak usah protes. Allah turut bekerja di dalam proses hidup 10 tahun engkau ngalami masa-masa dapur apimu, Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada upah dikali 10 nanti. Kira-kira saudara perlu protes enggak? Ya tambah bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, ternyata kebaikanmu juga lipat-lipat selama 10 tahun. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan kebaikan. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Hari ini kau percaya siapa? Percaya kepada fakta bangkrut atau percaya kepada Tuhan kekuatan perisaiku? Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Makanya orang benar itu tidak boleh susah. Seharusnya orang benar, ayo ria-ria, ayo datang dengan Tuhan dengan nyanyian, syukuri aja. Itu standarnya. Bahkan Mazmur 18 ayat 2. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara dan saya, hari ini Allah yang turut bekerja dalam hidup saudara adalah Allah yang gunung batu, kota benteng, perisai, tanduk keselamatan saudara. Sampai hari ini di masa tersulit, Tuhan tetap turut bekerja, dan Tuhan yang bekerja adalah pahlawan, kota benteng, keselamatan, tanduk, perisai yang tidak perlu kita ragukan lagi, yaitu Tuhan kekuatanku, perisaiku, dan perlindungan saudara. Wow, katakan kalau iblis lagi mendakwa iblis, kamu tidak bisa mendakwa aku. Tuhan itu tetap bersama dengan aku. Walaupun suamiku belum kembali, ya Tuhan itu ada bersama dengan aku.
Walaupun aku bangkrut, ya Tuhan tetap bersama dengan aku. Tuhan kekuatanku, Tuhan perisaiku, nggak mungkin aku hancur. Tuhan pelindungku, nggak mungkin aku hanyut. Walaupun sungainya arusnya kuat, aku tidak akan hanyut. Walaupun apinya 7 kali lipat, aku tidak akan terbakar apapun. Tidak ada kerugian apapun. Kenapa? Selama Tuhan bersamaku, pasti semuanya baik-baik, aman-aman saja. Kenapa? Karena Tuhan kekuatan, perisaiku, pelindungku, itu adalah kota benteng keselamatanku. Saudara dan saya, kalau kita punya pahlawan kota benteng, kubu keselamatan saudara, saudara dan saya hari ini tidak usah takut. Kita punya gunung batu, kota benteng pahlawan yang hari ini sebagai Tuhan yang besar, itu jadi kekuatan, perisai dan pelindung saudara. Katakan sama iblis, iblis walaupun bangkrut, hari ini belum pulih, tidak apa-apa. Kalau Tuhan bersamaku, semuanya pasti tambah baik kok di depan. Saya berkata 15 tahun, kehidupan saya bertambah baik kok. Tidak tambah hancur, tambah terbang tinggi seperti Raja Wali di atas badai. Orang merangkakan yang jahat, tapi di tangan Tuhan direkakan yang baik. Karena Allah turut bekerja. Rekaan yang jahat malah jadi rekaan yang baik. Berarti saya harus berterima kasih dengan setiap proses yang membuat orang hari ini berkecil hati, tapi ternyata ini rekaan yang baik. Yang berikutnya, yang terakhir, ya. Jadi saudara, gampang ya, singkat, padat, jelas. Tuhan berperang. Kalau Tuhan yang berperang, katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Tangkep ya. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Tuhan membuka pintu yang tertutup. Tidak ada satupun pintu yang tidak terbuka tahun depan. Kalau saudara, kata kuncinya percaya. Kalau Tuhan yang berperang, izinkan Tuhan yang buka jalan. Saudara tidak bisa buka jalan di laut. It's okay, tidak apa-apa. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuanmu, engkau sudah tidak punya modal, engkau sudah habis-habisan, engkau sudah habis kesabaran, engkau hari ini mungkin sudah habis akal. Habis akal, Tuhan tidak tahu lagi Tuhan gimana caranya bisa keluar dari masalah. Saudara, Tuhan tidak perlu orang yang hebat. Tuhan lagi cari orang percaya. Tangkap ya, Tuhan tidak cari orang hebat dalam cari modal, hutang-hutangan. Aku mau hutang bank siapa Tuhan? Doakan supaya ada bank, ada konglomerat yang bisa Tuhan utus. Tidak perlu ngatur caranya Tuhan. Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan tidak cari orang yang pinter cari hutangan. Tuhan tidak cari orang yang cerdik. Tapi Tuhan cari orang adalah orang yang percaya. Hari ini katakan sama iblis, aku walaupun tidak punya jalan, tidak apa-apa. Tuhan yang berperang buat aku. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan juga melakukan mujizat saat semuanya tidak mungkin. Jadi waktu kita menghadapi realita, tidak ada jalan, pintu tertutup, dan semuanya rasanya mana mungkin, maka ini waktunya Tuhan yang ambil alih peperangan. Tuhan berperang, maka jalan pasti terbuka. Tuhan berperang, pintu pasti terbuka. Tuhan berperang, mujizat terbuka. Singkat, padat, jelas. Saya sudah selesai. Ini bekal buat kita masuk tahun 2026. Ayat-ayat ini simpan saudara, ya. Disimpan, dibuat primbon, dibuat kompas. Supaya waktu iblis lempar fakta, saudara harus lempar iman. Tidak bisa tidak. Imanmu yang mengalahkan dunia. Jadi selamat berjuang. Bukan lagi perjuangan melawan darah dan daging. Ingat ya, perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Apa rahasia menang lawan roh jahat di udara? Lawan dengan iman yang teguh dan tunduk kepada Allah. Selain iman, juga respon yang benar. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal, gampang diingat-ingat. Ingat, yang pertama, Tuhan di pihakku. Berarti apa? Tuhan penjaga yang tidak pernah tertidur. Tuhan penolong sangat terbukti. Tuhan penjamin yang pasti, karena Dia datang supaya aku punya hidup dalam kelimpahan. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang kedua, Tuhan bersamaku. Kalau Tuhan bersama saudara, maka semuanya akan baik-baik saja. Tuhan bersama saudara, yaitu Tuhan yang bagaimana? Tuhan sebagai kekuatan,
sebagai gunung batu, sebagai kota benteng, pahlawan, Tuhan kekuatan, perisai, dan pelindung saudara. Bahkan Tuhan berperang, maka Dia akan membuka jalan, Dia akan membuka pintu, dan Dia akan membuka mujizat. Saudara percaya sampai hari ini Dia sanggup, ya. Makanya saya selalu ngajarin kita nyanyi lagu. Kalau sudah panik, sudah jutek, lagunya apa? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, membebaskan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Nah, baru sudah nyanyi, dapat kekuatan, kita langsung ngomong iblis, Tuhan di pihakku, Tuhan bersamaku, Tuhan berperang buat aku. Saudara hafalin, gampang kok ya. Saudara, waktu kita punya hafalan ini, maka Tuhan pahlawan yang berperang, kita juga ikut berperang. Tapi perperangannya lain. Peperangan Tuhan, nginjek-nginjek musuhmu, nginjek-nginjek pelakor, nginjek-nginjek hutang, nginjek-nginjek toko sepi, ya. Tapi kita ganti, bagian kita nginjek musuhnya Tuhan lewat iman yang teguh. Tangkep ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Saya yang istirahat, saudara. Ya, saya yang mau tidur. Jadi saudara, hari ini jangan takut, ya. Maju tak gentar, menghadapi tahun 2026. Di dalam otak kita ini sudah banyak pikiran. Jatuh tempo bulan Januari, nanti Maret Idul Fitri. Yang namanya banyak loh orang yang sudah konseling sama saya gini, Bu, saya takut Bu menghadapi 2026. Kenapa Bu? Bakal bulan Maret Bu, ini ya Bu sudah mepet Bu, ini uang aja sudah kembang kempis. Maret nanti Idul Fitri kasih THR-an, uang ndak punya Bu, uang ndak punya. Bu Eli belum, nanti Februari juga ada yang namanya kasih THR buat yang karyawan ngerayain Imlek Bu, uang ndak ada. Mungkin hari ini kita ndak punya apa-apa, mungkin uang ndak ada, ya. Yang namanya pengharapan kita melihat fakta, kita ndak punya kemampuan apa-apa, tapi masih punya Tuhan kan, masih punya iman kan. Nah, jangan meremehkan iman. Kemenangan 1 Yohanes 5 ayat 4, kemenangan yang mengalahkan dunia itu iman. Makanya iman itu penting, saudara. Iman itu nomor 1. Saya kalau hari ini tidak hidup oleh iman, sudah error. Sudah yang namanya hidup seperti apa, ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Bapak, kami percaya hari ini sebelum meninggalkan tahun 2025, tinggal berapa hari lagi, kami bersyukur kami dibekali firman, sehingga kami bukan pecundang, tapi kami pahlawan Kristus yang menang karena iman kami tidak tergoyahkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami memilih untuk percaya, kami tidak akan memilih percaya fakta, tapi kami memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing juga, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tetap semangat, masih ada harapan, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati.